Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kalian saya membuat readingan untuk zodiak Aquarius. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu ya guys. Oke, berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request saya atau jodoh bisa tulis kolom komentar ya. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior terapi, nomor konsultan, mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan juga berdonasi untuk channel saya, serta mau endorse kacamata, kerudung, make up, terus apalagi ya, kacamata, kerudung, make up, baju muslim OTD kekinian tuh juga bisa ya. Kenapa di sini udah ada susunan kartu-kartunya? Jadi saya mau cerita sedikit. Saya tuh tadi menshuffle ya, terus mendownload, mengupload gitu kan, sudah 65%. Saya nggak sengaja ngapus di galeri dan ternyata pas sudah 65% videonya nggak ada gitu loh. Jadi saya baca ulang, untung kartunya belum diberesin ya. Jadi ini kartu yang sama, hanya dibuat ulang aja gitu ya. Bacaannya insya Allah sama sih sama yang pertama tadi gitu ya, karena kesalahan nggak sengaja aja sih gitu ya. Oke, kita mundurkan dulu kartu-kartunya. Sebenarnya tuh saya paling males kalau misalkan udah buat ya kayak gini gitu. Ada kejadian apa atau ngulang lagi. Karena apa? Kita terkuras energinya banget gitu ya. Oke. Aquarius di tahun 2023, cinta Aquarius di tahun 2023, kalian akan menjadi sosok seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri gitu ya. Sudah berdamai dengan dirinya sendiri, sudah menerima bahwasannya ini adalah takdirnya. Kenapa? Karena selama ini mungkin mencari tahu jawabannya itu ya gitu, dan akhirnya terjawablah di tahun ini. Ini adalah memang sudah takdir yang harus kalian jalani. Why gitu kan? Kenapa? Karena memang ada yang ingin diperbaiki dari diri kamu. Mungkin kamu selama ini menganggap diri kamu sudah baik, oke, tapi mungkin bagi Allah dan alam semesta masih kurang nih sedikit lagi si Aquarius, seperti itu ya. Mungkin selama ini ya kamu tipe orang yang berhadapan dengan siapa aja tuh cuek gitu ya, atau gimana, menyamakan lah gitu ya, setiap orang tuh sama gitu ya. Tapi di tahun ini enggak, karena ada the trap. Kamu tahu dengan siapa kamu berdealing. Oh, si Ani tulus, oh si B ini manipulatif, oh si C ini gini kayak gitu ya. Dan di tahun ini buahnya adalah kamu punya energi the magician, atau apa yang kamu mau bisa kamu wujudkan gitu. Itu yang mau dikasih sebenarnya dari perjalanan hidup kamu ya. Oke, dan di tahun ini kamu bisa bernafas dengan lega, walaupun ini belum selesai ya gitu. Karena memang semua cerita manusia itu belum selesai ketika dia memang masih ada nyawa di badan gitu ya. Dan kamu akan mendapatkan hidup baru di tahun ini ya. Kedamaian itu kamu dapatkan di dalam diri kamu sendiri. Kamu sudah berdamai, dan ternyata tidak ada yang sedamai ketika kamu berada di rumah ya. Mungkin selama ini kamu banyak nongkrong, banyak pelarian, banyak pelampiasan gitu, misalkan nongkrong di kafe lah, atau ya misalkan pokoknya menghabiskan waktu di luar. Tapi di tahun ini mungkin banyak banget yang menghabiskan waktu di rumah, karena ternyata memang itu hampa ya ketika kita mencari pelarian di luar. Justru kita dapat itu semua di rumah gitu ya, ketika kita memang sudah berdamai. Cuma kalau dalam hati kita belum berdamai, kita nyari keluar kemana-mana nggak bakal dapat. Tapi ketika kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, di rumah pun kita akan damai gitu ya. Dan waktunya kamu untuk pergi ya, serta pertanyaan-pertanyaan kamu ini semua sudah terjawab, karena kamu sudah berdamai dengan diri kamu sendiri. Kamu menjadi orang jauh lebih baik. Hatimu itu bisa ditelusuri kedalamannya dan bisa dijadikan tempat untuk bertanya ya. Selama ini jawaban-jawaban pertanyaan hidup kamu tuh bisa kamu dapatkan di dalam hatimu gitu. Nggak usah nyari kemana-mana, nggak usah konsultasi kemana-mana, masuk aja ke dalam dirimu gitu ya. Oke, dan ya mungkin di tahun ini mungkin Aquarius kurang sabar ya. Di tahun lalu kurang simpati, empati, kurang melihat sudut pandang yang jauh lebih. Tapi di tahun ini kamu melihat dari kacamata yang jauh berbeda gitu loh. Rambut sama hitam, tapi isi kepala kan beda-beda gitu ya. Dan here and now, sekarang dan saat ini juga
kamu akan mengecap manisnya buah perjuangan kamu gitu ya. Pelangi yang akan kamu dapatkan sesuai dengan badai yang kamu lewati. Kamu seperti minum susu kan, seger gitu ya, karena kamu sudah bertransformasi, kamu sudah bermetamorfosis gitu kan. Pokoknya keren lah di tahun ini, aku ngerasainnya gitu. Oke. Sebentar aku beresin dulu kartunya. Sama kok. Bentar ya. Ini agak jadi banyak ini makan tempatnya. Oke. Hop. Oke, ya. Di tahun ini juga Aquarius ya, karena sudah mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan hidupnya gitu kan. Kenapa sih kehidupan percintaan gue seperti ini, nggak kayak orang normal lainnya gitu kan. Dia menemukan jawaban, dia menemukan kedamaian di dalam hatinya. Oh, ternyata dia lebih mencintai dirinya sendiri di tahun ini ya. Karena apa? Mungkin Allah itu sayang sama Aquarius gitu kan. Dia mau dikasih energi the magician, apa yang dia mau dia bisa wujudkan. Dia mau menjadi seorang manifestor sejati. Nggak mudah loh. Dan nggak semua orang tuh bisa punya energi the magister, the magister lagi. Emang kuliah ya kan, S2. Aduh, jadi pingin. Terus di tahun ini juga ya kamu lebih mencintai diri kamu sendiri ketika kamu memang sudah mendapatkan jawaban-jawaban itu, kamu sudah menerima, kamu sudah healing, kamu sudah melakukan yang terbaik. Oh, ini tuh jawabannya gitu kan ya. Oh, gue harus lebih mencintai diri gue sendiri gitu kan. Terus ya akhirnya di dalam dunia percintaan kamu punya ketertarikan lagi gitu untuk memulai suatu hubungan dengan orang, dengan lawan jenis ya gitu. Terus ya, tapi di sini ada warning gitu ya, ada warning ketika kamu jangan melakukan lagi hal seperti dulu. Mungkin ada yang cintanya tidak berbalas di masa lalu, kamu tidak membalas cinta lawan jenis kamu, atau lawan jenis kamu tuh tidak membalas. Jadi gimana caranya supaya ini tuh warning dan nggak akan terjadi lagi. Kamu harus pinter-pinter gitu ya. Ketika kamu memang, contohnya gini, ketika kamu memang suka sama seseorang, dia tuh suka, tapi jangan sampai rasa sukanya tuh nggak bertambah atau malah hilang atau berkurang gitu. Tapi gimana kamu caranya menjaga gitu loh ya, karena nantinya kalau misalkan berkurang atau bahkan nggak ada, itu nanti cinta tidak berbalas gitu kan. Gimana caranya kamu bisa mempertahankan perasaan lawan jenis kamu gitu ya. Ini kamu harus peringatan keras gitu ya. Dan mungkin di tahun ini kamu akan ketemu dengan soulmate kamu, dan bisa jadi dia adalah orang yang tepat untuk kamu ya. Tapi ya itu tadi, jangan sampai di dalam kehidupan percintaan kamu itu ada cinta yang tidak berbalas gitu ya. Warningnya itu. Dan kamu akan keluar dari permasalahan pribadi kamu juga ya. Di tahun ini kamu tetap optimis dalam kehidupan percintaan kamu, dan kamu mungkin akan melakukan lebih banyak pengorbanan. Mungkin selama ini pasangan kamu yang banyak berkorban, dan mungkin kamu akan nikah dengan soulmate kamu ya. Tapi ingat, jangan pakai topeng gitu kan ya. Itu dia tadi, mungkin kamu banyak menyembunyikan sesuatu, atau pasangan kamu menyembunyikan sesuatu di masa lalu, sehingga udahlah, males lah, udahlah, gue udah sayang, gue udah cinta, tapi kau kayaknya dia nggak cinta sama gue, nggak sayang sama gue, banyak menutupi suatu hal gitu kan, bisa juga. Dan mungkin sekarang masih terpisah antara jarak ruang waktu, mungkin adanya perbedaan agama, visi misi, suku, bangsa, segala macam, background keluarga, segala macam ya. Semoga bisa diatasi di tahun ini, dan semua tinggal menunggu waktu yang tepat dari Allah gitu ya, kapan kalian bisa menyatukan hubungan ini gitu ya. Capek loh ngereading 2 kali dengan hal yang sama gitu ya. Dan di sini kita lihat deck berikutnya. I know I was a distraction from your pain. Jadi ada seseorang yang dia tahu bahwasanya dia hanya mendistraksi rasa sakit aja sih, tapi sebenarnya dia juga ternyata menyakiti kamu gitu ya. Dan dia tahu bahwasanya dia banyak menyembunyikan sesuatu hal tentang dirinya kepada kamu. Itu tadi saya bilang kan, jangan pakai topeng, jangan cinta tidak berbalas. Jadi gimana caranya supaya itu tidak terjadi lagi gitu loh ya. Dan ada yang merasa bahwasanya kita akan bersama lagi loh gitu ya. Ada yang pede itu seperti itu ya. Ada juga yang merasa bersalah bahwasanya mungkin dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, dan ketika dia berusaha untuk mencari orang yang mencari penggantinya, kereta ya, dia tidak menemukan orang seperti kamu lagi. Dia mencari kemanapun, orang seperti kamu tuh nggak ada gitu. Dan memang dia tahu dia udah kelewatan sama kamu. Mungkin mantan kamu juga bisa ya. Ada yang sering mereplay percakapan kalian terus dan menerus gitu. Dan ternyata ini ada pelajarannya ya. I'm grateful for the spiritual lesson. Jadi
ada yang tersadar bahwasanya ini adalah spiritual connection, atau dari hubungan ini mendapatkan pelajaran tentang spiritual. Mungkin hadirnya Aquarius ke dalam hidup dia men-trigger spiritual awaken, membangkitkan spiritual, awakening spiritual. Dan sebaliknya hadirnya seseorang itu ke dalam hidupnya Aquarius ya men-trigger gitu untuk lebih mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu gitu ya. Dan kadang orang itu masih suka kepikiran tentang kamu, dia tahu dia mengacaukan semuanya, dan dia tahu banget apa yang udah dilakuin sama kamu, dan dia berharap suatu saat kamu bisa memaafkan dia. Sebenarnya dia tuh sebenarnya juga mencintai kamu kok gitu ya. Jadi ada yang punya perasaan seperti itu, kamu sesuaikan aja. Dan dia ada juga yang tersadar bahwasanya saya tidak cukup baik untuk kamu gitu ya. Ada yang berharap dia bisa menarik lagi kata-katanya. Mungkin ini bisa vice versa, ketika percakapan terakhir mungkin kamu ada keributan yang keluar kata-kata kurang menyenangkan di hati, dia berharap dia bisa menarik itu semua gitu ya. Oke. Oh my god, luar biasa penuh pengorbanan reading seperti ini tuh. Oke. Ya, passion, attraction ya, memang di tahun ini kamu akan punya passion atau gairah lagi, ketertarikan lagi dengan lawan jenis, dan mulai untuk ke hubungan yang lebih baik lagi ya. Gitu. Karena kamunya sudah berubah. Separation. Jelas tadi ada separation ya. Ya memang kamu sedang terpisah mungkin ya. Ada juga yang sangat kehilangan kamu, ada juga kamu kehilangan seseorang, penuh kesedihan gitu kan, ada juga. Tapi sebenarnya ada cinta kok, ada cinta yang unconditional love ya. Tapi memang diminta mungkin ya, kamu itu dipisahkan dulu untuk sama-sama belajar gitu kan. Tadi kan ada spiritual lesson, mungkin yang men-trigger lah, mungkin kamu sudah cukup baik tapi biar lebih baik lagi gitu ya. Dan di sini ya memang adanya sabotase, ada yang sabotase hubungan kalian gitu, entah kamu entah dia. Tapi sebenarnya itu untuk merebuilding atau membangun ulang kembali ya. Kamu mau jadian sama mantan kamu, monggo, mau sama dengan orang baru juga terserah gitu. Tapi yang pasti tahun ini kamu akan menikah dengan soulmate kamu akan ketemu dan menikah dengan soulmate kamu. Mungkin sebenarnya ada seseorang yang ingin nelfon kamu dan mengekspresikan perasaannya, mengekspresikan cintanya. Mungkin bisa jadi kamu juga udah kangen sama mantan kamu, itu juga bisa. Dan sebenarnya di sini ada ego sih ya, mungkin kamunya juga gengsi atau ego, itu juga bisa. Dan akan ada pertemuan di coffee shop ya, untuk ngobrol banyak. Mungkin ya salah satunya kamu akan ngobrol dengan soulmate kamu gitu ya. Terus introduction ya, mungkin ada yang udah mulai dating gitu kan, ada yang, tapi mungkin ada yang third party relationship. Ingat gitu ya, jangan main-main api lah, capek tahu ya gitu. Dan mungkin ada yang mulai menggoda gitu kan, mengekspresikan, dan panah asmara sudah mulai sudah mulai serangannya udah mulai dilakukan gitu ya. Dan hand of cards ya, satu sama lain sama-sama saling memegang kartu ya gitu ya. Dan hati-hati dengan girl with a snake gitu kan ya, narsistik segala macam, udahlah yang hal-hal negatif dihilangkan gitu ya. Dan memang karena kamu ini di tahun ini juga kamu akan memasuki fase baru, dimana memang kamu seperti burung phoenix ya. Burung phoenix itu kan dia membakar dirinya untuk lahir phoenix yang baru ya. Itu tadi kamu mungkin bertransformasi, mungkin kamu turun, kamu bisa bertransformasi, kamu bisa metamorfosis, new fase, kehidupan baru, dan kamu seperti di surga, serta kamu punya kestabilan ya. Dan nanti soulmate kamu itu seperti ketemu gembok sama kuncinya. Nah, ada Green Reaper, kamu akhirnya mungkin udah gak ada kesempatan lagi dengan mantan kamu, dan kamu mau bertumbuh dan bertransformasi untuk hidup kamu. Tapi nah itulah ketika kamu memang sudah stabil gitu kan, barulah ketemu dengan orang baru, dan kamu akan ke jenjang yang jauh lebih serius, engagement. Itu tadi ada wedding, mungkin ya ke satu jenjang yang lebih serius, seperti dari pendekatan ke pacaran ke tunangan ke nikah ya. Pokoknya ada yang menjalin hubungan serius satu jenjang di atas sebelumnya gitu ya. Balance ya, kamu akhirnya sembuh gitu, bisa menyeimbangkan gitu kan. Dan akhirnya kamu sadar bahwasanya love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenge. Jadi cinta itu nggak hanya setuju aja gitu ya, tapi lebih ke hubungan yang hebat itu adalah saling support dan bisa saling menghadapi tantangan satu sama lain bersama-sama gitu ya. Dan
berjuang terus untuk mimpi-mimpi kamu bertransformasi ya, menjadi orang sosok yang jauh lebih baik, metamorfosis, transformation gitu kan, kamu jadi kayak burung phoenix, pokoknya benar-benar diri kamu yang baru, dan itu berefek sama kehidupan percintaan kamu gitu ya. Dan close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstance you currently find yourself in. Tutup mata kamu dan bilang sama diri kamu bahwasanya kamu layak untuk merasakan, mendapatkan hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Dan imagine all wanted soul dissolving into light. Oke, jadi karena kamu nih udah mungkin ada beberapa yang terbangkit spiritual, kamu mengenal dunia energi, kamu mengenal imagination, mengenal selain imagination, afirmasi, prayer, loa, itu kamu lakukan itu gitu. Dan it is important right now to take a step back. Ini waktunya yang tepat untuk kamu mundur sejenak gitu kan, memundur sejenak satu langkah, tapi sebenarnya untuk mencintai diri kamu terlebih dahulu agar kamu bisa menang beberapa langkah ke depan gitu ya, mendapatkan cinta yang lebih baik maksudnya ya. Di sini ada bottom of the deck ada don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it's only in being true to yourself that you can be true to others. Jadi janganlah membuat suatu keputusan saat ada rasa bersalah gitu, atau apa yang ada di pikiran kamu tuh harus diwujudkan, harus terwujud, jangan gitu. Nah di sini ada sacred union ya. Terus sebenarnya mengkritis satu sama lain itu membuat hubungan tuh nggak bahagia, tapi cinta itu adalah ketika menerima apa adanya diri kamu, dan itu nanti kamu akan bertumbuh, bertransformasi dengan sangat luar biasa ya, magically transformation, perubahan yang luar biasa itu. Dan memang ini hanya tinggal menunggu waktu, divine timing, kamu akan mendapatkan new beginning, permulaan ya, petualangan baru akan segera dimulai gitu ya. Dan kamu punya kekuatan itu karena memang kamu sudah tahu kekuatan diri kamu itu ya. Kamu punya energi the magician, kamu punya kekuatan hati untuk mewujudkan apa yang kamu mau segala macam ya. Jadi intinya tuh keren banget ya. Aquarius, di tahun ini kamu akan menikah dengan soulmate kamu, tapi yaitu kamu harus mencintai diri kamu terlebih dahulu ya. Oke, untuk kamu yang nggak bisa nonton di reading, kamu bisa ke snack video platform sebelah untuk nonton yang lebih singkatnya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum, mohon maaf kalau saya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.